Manusia itu diciptakan dari apa? 4 unsur. Tanah, api, air, angin, apa lagi? 4 toh? Tanah, api, angin, air. Api itu sifatnya berdiri. Kalau berdiri itu huruf alif simbolnya. Angin itu sifatnya ruku. Ruku itu simbolnya huruf H. Tanah itu sifatnya sujud. Sujud itu simbolnya huruf mim. Kemudian air itu sifatnya duduk. Kalau yang duduk itu simbol huruf dal. Kalau berdiri alif, ruku H, sujud mim, duduk dal, maka tulisannya Ahmad. Saya kasih tahu, ini kalau kita masuk ke kajian hikmahnya. Makanya kalau berdiri kan api sifatnya. Kalau dalam sholat orang berdiri juga, itu huruf alif. Alif, H, mim, dal, tulisannya Ahmad. Karena Ahmad itu Nurun Muhammad. Kepala ini kan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki ini huruf dal, tulisannya Muhammad. Coba, kalau kita kan kaji tuh. Coba ini tangan Pak, semua. Kalau kita angkat tangan dulu, ini kan tangan, ini ada garis. Ini angka Arab. Ini kan angka Arab, angka 8, ini angka 1. Yang sebelah ini angka 8, angka 1. 1 adalah 81, 1 adalah 18. 81 tambah 18 itu 99. Itu asma Allah. Coba. Tangan ini kan lapas Allahu. Alif, lam, ha. Allahu. Makanya 100. Kalau kita mau masuk ke hikmah. Makanya itu tomato dia lo makadani. Nah itu sampajangnya nak itu mato. Ya mato tu Nurul Muhammad, ya mato tu sampajang, ya mato tu Muhammad, ya mato sampajang. Sebenarnya itu pesan supaya kita paham bahwa simbol tubuh ini adalah simbol lapas. Yang lapas juga itu zikir. Cuma dia nawat di makadaya na Muhammad, dia na sampajang. Ini yang banyak. Makanya kajian agama itu kan terbagi 3 Pak. Saya kasih sederhananya begini. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Sunni, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah dan Qadiriyah. Kemudian masuk satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Itu tasawuf, gurunya bukan disebut fuqaha, bukan juga disebut murabbi, tapi disebut mursyid. Mazhabnya ada Halwatiyah, ada Saktari, ada Samam, ada Yusufiyah. Makanya kalau mau belajar khusyuk, lari ke mursyid. Kalau mau belajar akidah, lari ke murabbi. Kalau mau belajar hukum, lari ke fuqaha. Masing-masing beda. Fikih pasti berbeda, karena Allah yang bilang, walizalika khalaqahum. Memang demikian aku ciptakan, aku tidak satu paham. Jadi kalau ada orang mau satu pendapat, itu orang keliru Pak, karena dia menentang hukum Allah. Kan begitu. Dan bagaimana contohnya Pak Ustaz? Bagaimana hukumnya kalau ada tukang judi Pak bersedekah di masjid? Diterima atau tidak? Anggap pas sabu-sabu masuk bangun ke masjid, terima atau tidak? Saya mau tanya, panitia masjid kalau ada pemain judi bersedekah di masjid diterima atau tidak? Diterima. Wah, ini bahaya. Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau sedekahnya pemain judi kau terima, kau sudah tahu pemain judi kau terima, atau aku akan palu-palu. Sakongkol terima yang haram, tidak menolak haram, kau kotori tempat suci, yang keempat tidak berkah ibadahnya orang gara-gara 4 toh. Tapi coba buka pendapatnya Yusuf Qaradawi, kalau pemain judi bersedekah terima. Kapan kau tidak terima, kau bisa berdosa. Kenapa? Karena pemain judi kalau kau tidak ambil uangnya, dia akan pakai main judi kembali. Dia beli minuman, dia main perempuan, lebih banyak dosanya lagi dia lakukan ketika kau tidak ambil. Maka ambil uangnya, tapi jangan gabungkan uang bersih. Bikinkan kotak khusus, baru tulis sumbangan apa botoe. Iya, kapan dipakai? Kalau bangun WC, kau pakai di situ. Bangun pagar pakai di situ, bangun menara pakai di situ. Jangan masukkan ke dalam masjid. Karena dia hanya perangkap. Nah, gitu. Kalau dia bertaubat, itu masih bisa berpahala. Jadi jangan masukkan ke masjid.
Kalau bangun set titik, kau pakai di sini. Cor pagar, pakai di sini. Jangan masukkan ke dalam beli karpet, jangan. Ini pendapat fikih. Yang kedua, kalau ada ayam ditabrak motor atau mobil, masih lompat-lompat bergerak, kita sembelih halal atau haram? Halal. Siapa yang bilang halal? Yang bilang itu Imam Malik. Imam Tasyafi bilang haram. Kalau ayam tabrak motor atau mobil, kemudian sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, kau tangkap baru kau sembelih, dengan alasan masih bergerak, itu haram. Kenapa? Karena biar kau tidak sembelih tetap mati. Jadi makalasi mempai mugere. Di situ. Karena dia bergerak itu menuju proses kematiannya. Kecuali kakinya patah, tidak masalah. Tapi kepalanya pecah. Dia lompat-lompat hanya menuju kematiannya. Kau sembelih itu hanya sabotase. Tidak sah. Tapi Imam Malik justru beda. Selama dia masih bergerak, berarti masih hidup. Yang kedua, coba kau sembelih. Kalau masih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti pengaruh sembelihan ada. Maka itu halal dimakan. Mana yang kita mau pakai? Imam Malik atau Imam Tasyafi? Kalau anak ayam, Imam Tasyafi. Tapi hati-hati Pak, Syafi'i itu yang dihitung yang pertama. Makanya kalau menjual ayam potong, sembelih ayam, baru dia masukkan ke dalam drum, kemudian baku tindis, itu tidak masalah. Tapi kalau Imam Malik, kalau kau sembelih masukkan ke drum, kemudian baku tindis, kemudian mati, maka itu bangkai. Karena yang dihitung yang terakhir. Coba, bahayanya Pak. Ini fikih ya. Ini Pak, ini baru hukum. Kita belum masuk ke tauhid. Ini belum lagi masuk ke tasawuf. Makanya ulama tasawuf itu bicara adab. Ulama tauhid itu bicara akidah. Ulama fikih bicara hukum. Jangan coba campur Pak. Sama aja dokter. Ada dokter tulang, ada ahli jantung, ada ahli kulit. Kalau jantungmu bermasalah, jangan ke ahli kulit. Tidak bisa dapat. Kan begitu. Yang sekarang muncul banyak penceramah, kajian tasawuf dia tarik ke tauhid. Kajian fikih dia bawa ke tasawuf, rancu agama, jamaah pusing. Contohnya apa? Hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Karena adab dia bawa ke tauhid. Hormat ke bendera itu adab. Nah, adab itu melampaui hukum. Ada penghargaan kepada tokoh yang memperjuangkan negara ini. Makanya kita hormat, bukan penghambaan kepada orang yang memperjuangkan agama. Makanya dia diadab. Kalau kau kasih turun satu tingkat ke tauhid, berarti musyrik. Makanya makan obat itu hukum. Tapi kalau kau masukkan ke tauhid, itu jadi musyrik. Karena obat bisa menyembuhkan. Coba, ini bahayanya Pak. Kalau orang tidak bisa pisahkan agama. Makanya kalau fikih ya fikih. Kalau tauhid ya tauhid. Kalau adab ya adab. Selesai. Orang kan begitu, sungkeman. Dia cium tangan orang tuanya pada saat menikah. Dia cium kemudian dia tunduk. Fatwanya orang mengatakan itu musyrik. Karena yang boleh orang tunduk itu hanya di hadapan Allah. Siapa bilang orang tunduk ke orang tuanya menyembah orang tua? Tidak, itu adab. Makanya masuk ke tasawuf. Tauhid jangan bahas di situ. Iya, coba. Ini yang banyak masalah sekarang. Anak-anak kita mengatakan hijrah, tapi tidak paham. Pukul rata, semua agama disatukan. Pembahasan fikih dibawa ke tasawuf. Ini rancu. Ulama sufi itu Pak bilang, tidak boleh buang air kecil, buang air besar di WC masjid. Ulama sufi. Kalau ulama fikih makruh. Makanya kalau sudah buang hajat di WC masjid, berwudu dulu baru pergi supaya kau melakukan sunnah, tidak melakukan makruh. Kan begitu. Coba. Agama itu begitu Pak. Makanya tasawuf bilang begini. Kalau kau berbohong, itu wudumu sudah kotor. Kalau ada baju kau malu pakai ketemu Pak Camat, mestinya kau malu, lebih malu pakai untuk sholat. Karena kau mau ketemu Allah. Kadang-kala kalau kita mau ke pengantin Pak, kita perbaiki semua baju. Pokoknya baju diperbaiki, disetrika, dikasih parfum. Padahal mau ke rumah pengantin. Tiba giliran mau sholat, daster yang sudah dipakai lap ingus, itu dipakai.
Kalau tasawuf itu tidak boleh. Coba, nah, itu sul adab namanya. Makanya jangan berhenti belajar. Apalagi anak-anakku yang masih ini jangan pelajari fikih. Saya itu ketika kuliah di UIN, saya di koleksi Tandong itu berapa bulan? 4 buku kitab-kitab itu saya di situ membaca hampir berapa bulan itu. Sampai kitab-kitab fikih itu ada beberapa saya hatamkan. Kenapa? Karena memang penting, Pak. Kalau orang tidak paham fikih bahaya. Tapi fikih itu, coba Imam Malik bilang, kalau orang makan minum siang hari di bulan Ramadan, itu kafaratnya puasa 60 hari. Makan minum ini, Pak, bukan berhubungan. Jadi Imam Malik mengatakan, kalau ada orang makan minum sengaja di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya puasa 60 hari. Tapi sendirinya bilang, kalau Imam Tasyafi, tidak. Kalau kau makan minum satu hari saja kau ganti. Nanti berhubungan baru 60 hari. Tapi kenapa Imam Malik berubah? Dia mengatakan tidak. Pokoknya makan minum tetap 60 hari. Karena Imam Malik bilang, nanti ada orang pintar, nakali agama, pengantin baru. Baru 3 hari menikahnya masuk Ramadan. Dia minum 1 gelas baru berhubungan. Berapa dia ganti? Kan 1 tuh. Coba. Kan kalau berhubungan menyebabkan batal puasanya, dia ganti 60. Tapi kalau dia minum baru berhubungan, kan 1 tidak ganti. Coba. Jadi lebih baik mengakali agama kalau begitu. Kalau begitu saya minum baru berhubungan. Supaya 1 gitu ganti. Makanya Imam Malik bilang supaya tidak mengakali, pokoknya makan minum ganti 60. Itu caranya ulama kita. Makanya suami istri, Bu, kalau sentuhan kulitnya itu batal wudu. Suami istri, karena istri itu bukan muhrim. Oh, istri itu muhrim, Pak Ustaz. Tapi mengatakan tidak. Kenapa? Karena muhrim itu 2 syaratnya. Tidak boleh dinikahi, tidak boleh digauli. Nah, istri itu kan dinikahi dan digauli. Coba. Nah, makanya istri itu bukan muhrim. Kalau bersentuhan, batal wudu. Menurut Syafi'i. Makanya wanita itu bukan hak milik, itu hak pakai. Hak tamlik. Makanya kalau mau menikah bapak-bapak tidak usah melapor sama istri. Tapi kenapa disuruh melapor? Imam Tasyafi itu mengatakan tidak usah minta izin ke istri. Karena istri itu tidak memiliki suami, hanya suami yang memiliki istri. Jadi kalau ada perempuan bilang kita saling memiliki, itu tidak. Coba saya kaji, tapi jangan marah-marah dulu, Bu. Saya jelaskan ini. Saya kasih contoh. Siapa yang dibeli? Istri. Siapa yang bayar mahar? Suami. Berarti yang membeli adalah suami. Yang dibeli adalah istri. Saya kasih contoh. Handphone. Kalau bapak beli handphone di toko, apakah handphone itu kita miliki atau tidak? Kalau sudah dibayar. Tapi pertanyaan kebalikannya, apakah handphone itu memiliki bapak atau tidak? Tidak. Kalau mau beli handphone baru, tidak usah melapor sama handphone pertama. Iya, tapi jangan. Saya sering bertentangan dengan beberapa penceramah ketika dia mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu ayat menyuruh menambah istri. Kalau saya tidak, itu ayat menyuruh mengurangi istri. Kenapa? Dia sebut langsung 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, bukan 1. Itu orang Arab itu dulu, Pak, istrinya sampai 30. Makanya ayat ini turun perintah untuk mengurangi istri. 2, 3 atau 4. Kalau kau tidak mampu adil, cukup 1. Jadi ayat itu tidak turun untuk menambah istri. Cuma Ustaz pakai tambah istri. Makanya kalau mau ikut ayat, Pak, kalau menikah langsung 2 perempuan duduk. Karena di situ langsung dia sebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna 2. Ini makanya ulama kita itu dari dulu sudah kaji. Makanya jangan. Kenapa kita harus paham hadis? Karena begini, kalau ayat saja tidak paham, tekstualnya kadang hadis menjelaskan. Itu yang merinci, makanya harus belajar. Saya kembali. Rasulullah itu, Pak, punya mukjizat. Mukjizat kelahiran Nabi itu, 4 pojok Ka'bah itu mengeluarkan suara. Suaranya itu yang pertama, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itulah ayat Nur Muhammad. Yang kedua, wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum. Di pojok keempat, ya ayyuhar rasul. Itu kalau orang dirikan rumah, Pak, baca itu. Rumah petetok bola, makanya orang asal 4 sudut tuh.
Itu yang kita baca di sudut rumah. Di sudut pertama itu kalau sebelum azan baca qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqqu sakal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum. Kemudian ya Rasul. Kenapa? Kalau kita baca itu pada saat mendirikan rumah atau pada saat pindah rumah, namun atunu kita bola tadi itu nanrea. Itu berarti. Dan itu nak ada tahu sampai ya sudah jadikan Nabi. Coba. Saya kasih tahu. Itu doa pendek. Pendek sebenarnya, Pak, itu ayat. Kita kaji satu-satu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa artinya? Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Baru kitab yang menerangkan. Berarti yang dimaksud di situ qad ja'akum minallahi nurun adalah nurun Muhammad. Makanya yang pertama diciptakan itu nurun Muhammad. Itulah makna kata hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama ahlakul Muhammad. Nabi Adam itu Pak Nabi pertama, tapi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurun Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam di surga mau menikah dengan Hawa, maharnya itu bukan uang, tapi disuruh bersalawat kepada Nabi Adam. Salawat apa yang dibaca Nabi Adam? Ada yang hafal? Saya tidak ajarkan. Itu salawat nikah batin. Kalau orang hafal itu Pak bahaya. Saya kasih tahu. Cari sendiri. Nabi Adam itu ketika ingin melihat, dia pernah melihat begini. Saya tidak. Nabi Adam itu pernah melihat wajahnya Rasulullah dengan mempertemukan kedua kuku ibu jarinya begini. Karena dia rindu ingin ketemu Nabi. Karena Nabi Adam itu lahir sebelum Nabi diciptakan. Tapi ketika Nabi ditanya, kapan kau diangkat menjadi Nabi? Dia mengatakan sebelum Adam diciptakan. Berarti Nabi duluan. Begitu. Tapi dia kan rindu ingin melihat wajahnya Rasulullah. Makanya dia kan pertemukan. Dia pertemukan begini. Kedua ibu jarinya baru dia melihat wajahnya Rasulullah di situ. Karena kukunya Nabi Adam itu seperti HP Android besarnya. Karena tingginya itu kan 50 meter. Dari situ dia bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi ingat, apa yang dibaca ketika Nabi Adam melihat wajahnya Rasulullah? Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Inilah yang ada dalam hadis. Siapa yang melakukan itu pada saat namaku disebut dalam azan, ya kumakadai Pak Bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasirun itu dua kan pindo di mata, napati mau pinga, kemudian baca doa itu. Kemudian usapkan ke mata 3 kali. Nabi itu jamin tidak akan buta matanya orang itu hingga dia meninggal. Kalau tidak mau pakai kacamata, pakai itu. Sudah hafal? Hah? Belum? Saya ulangi. Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Nggak hafal lagi? Kalau nggak hafal pakai yang kedua. Kalau ibu bapak berwudu mau sholat, pada saat membasuh muka jangan tutup mata. Itu obat. Insya Allah tidak kabur penglihatannya. Normal itu. Kalau tidak mampu, kalau itu lain-lain Pak Ustaz. Pakai yang ketiga. Kalau mengaji baca Al-Quran, tapi bukan baca. Kalau baca Quran, temukan ayat yang menggunakan kalimat Sami'un Basir. Sehingga di situ letakkan kedua ibu jari di atas, kemudian masukkan ke langit-langit, kemudian baca sholawat, kemudian usap ke mata 3 kali, baru bawa ke kuping telinga, ini yang cilin, baru tindis sampai berdengung, baru baca la haula wala quwwata illa billah. Orang itu tidak akan buta dan tidak akan tuli kemudian dia meninggal. Itu pendek saja. Itulah yang diamalkan guru-guru ngaji dulu. Sehingga itu matanya dia tidak pakai kacamata. Kalau masih tidak bisa Pak, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Itu yang paling gampang. Tidak ada macam-macamnya itu. Kemudian Nabi Ibrahim, apa salawatnya Pak? Itu Nabi Ibrahim diabadikan salawatnya di pintu Ka'bah. Tulisan pintu Ka'bah itu kan ada 4 baris. Tapi yang baris paling pertama itu salawatnya Nabi Ibrahim. Ya natuna kada tomatayur simak na Ka'bah. Dan itu ada la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Makanya kalau sudah tawaf wada, angkat tangan. Baca itu di antara jari-jari tangan. Baru baca sholawat, kemudian usapkan ke badan, baru berdoa.
Orang yang melakukan itu tidak akan mati kecuali dia kembali bisa mengusap Baitul. Makanya ditulis di pintu Ka'bah. Nabi sampaikan kepada Aisyah, siapa yang membaca 100 kali, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Sehingga ulama kita menyuruh membaca sesudah sholat zuhur. Baca 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sampai di situ saja 100 kali. Maka orang itu tidak akan fakir hingga dia meninggal. Beta kasih asita mati. Cuma kadang-kala kita ini, Pak, pusing karena bukan urusan kita mau urus. Urusan manusia itu cuma dua, berusaha, berbuat, dan berdoa. Sisanya serahkan ke Allah. Cuma kadang kita mau ambil yang ketiga, berusaha, berdoa, baru ambil kesimpulan. Urusannya Allah yang di belakang, kau cuma dua. Makanya Allah mengatakan, fakuli malu berbuat, nanti saya yang tentukan. Jadi kuncinya begitu, Pak. Makanya banyak orang pusing. Dia sudah hitung-hitung. Main begini-begini. Jangan. Berdoa saja. Rezeki itu, Pak, sudah diatur. Ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Kalau dia masuk ke rumahnya tetangga, pasti kembali ke rumah kita kalau rezeki kita. Makanya kalau menjual dan tidak laku, jangan marah-marah. Karena rezeki itu sudah diatur. Coba. Dipakai gitu, Bu. Cuma kalau mau mudah dapat rezeki, ada jalurnya. Baca Waqiah, itu jalur pintu rezeki. Bahkan ada cepat dongan nak laku kue. Tapi nanti dipakai kalau orang tua tidak ada anaknya bekerja. Dia sudah tidak mampu, tinggal saja di rumah sendiri. Apa yang dibaca? Sudah azan, baca 7 kali. Maghrib dengan subuh, baca 7 kali. Ada yang mengatakan sudah azan, baca 3 kali. Itu Pak dongan nak laku kue. Subhana man halakani walam yansani minar rezeki. Selama ada orang makan di kampung itu, kita pasti makan. Ya kalau ada sesuatu nak masak tetangga tanah cium-cium baunya harum, baca doa itu pasti nantarkan kita. Tabalamu? Hah? Tidak. Apa itu? Subhana man khalaqani wa lam yansani minar rizq. Kalau ada orang tua, Pak pakai. Saya dulu waktu kuliah itu di UIN, itu saya pakai. Tetangga saya itu kan orang Palopo. Kalau dia sudah saya cium, wah ini bikin kepurung ini. Nah, saya baca 7 kali baru telan, baru berdoa. Insya Allah kau makan. Dia pendek doanya, Pak. Pendek. Makanya sebenarnya sama dengan salawat. Ada salawat rezeki itu, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak. Ada memang salawat rezeki. Siapa yang membaca 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh, maka itu rezekinya seperti air hujan. Air hujan itu kan tidak terputus. Semakin lama itu semakin mengalir. Jadi kalau mau rezekinya seperti air hujan, baca salawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Adal. Hah? Memang ibu-ibu susah menghafal. Hanya Bu, saya sampaikan kunci kehidupan itu yang penting ridho suami. Jaga suami tak baik-baik. Jangan bilang jagai anak, suami tak juga terjaga. Lebih bahaya suami sekarang. Dulu itu Bu orang curi sandal, curi sepeda, curi emas. Sekarang orang sudah banyak curi suami. Iya. Banyak. Banyak juga pencuri istri. Iya, banyak. Menjadi masalah. Makanya saya sampaikan salah satu doa Nabi yang diajarkan sampai hari ini selalu dipakai dan sampai yaumil qiyamah, sampai kiamat. Apa? Nabi ajarkan baca 7 kali sesudah di waktu petang, di waktu pagi dan petang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal itu. Baca itu. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluarganya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu pendek sekali. Orang yang baca itu Pak tidak akan dicuri hartanya. Kalau dicuri pasti Allah mau ganti yang lebih bagus. Jadi saya itu Pak tidak pernah baca doa supaya tidak harta itu tidak hilang. Tidak. Saya cuma baca itu Bismillahi ala nafsi, dengan namamu ya Allah aku sandarkan kepadamu diriku, hartaku dan keluarga. Kau yang jaga karena saya tidak mau.